sebenarnya gini, ada satu patokan ya. Lean Six Sigma itu kan metode. Di dunia ini banyak sekali metode ya untuk melakukan improvement, innovation, problem solving dan sebagainya. Nah, Lean Six Sigma ini hanya salah satunya ya dari banyaknya metode problem solving lah kalau saya boleh bilang. Nah, syaratnya, patokannya, selama kita di area kerja itu masih punya kompleks problem ya, masalah yang kompleks di proses saat ini atau existing proses yang belum selesai, belum ada solusi jelasnya atau unsolved begitu. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah problem ini measurable, dapat diukur, dikuantifikasikan. Nah, saya rasa Lean Six Sigma akan cocok membantu di situ. Syaratnya tadi ingat ada dua itu ya. Oke, complex problem di existing proses yang unsolved dan measurable. Ya, harusnya kita bisa bantu dengan Lean Six Sigma, terutama dengan kerangka metode DMAIC atau DMAIC. Nah, biasanya ciri khas lainnya adalah hal-hal yang semacam itu adalah hal-hal yang dekat dengan KPI kita. Nah, dalam konteks human resource yang tadi ditanyakan, tetap tentu saja Lean Six Sigma punya peluang besar untuk kita eksekusi ya, selama kriteria yang tadi saya sebutkan itu terpenuhi. Nah, mungkin tema-tema populer seperti yang ada di sini atau nanti saya masukkan di caption itu bisa dijadikan referensi ya. Biasanya tantangan ketika kita tidak tahu ukurannya atau problem itu ada tetapi belum measurable ya. Contoh-contohnya misalnya data-data itu kita belum pegang. Yang akan kita improve adalah hal-hal yang selama ini tidak pernah tercatat ya, tidak rutin dicatat atau tidak terrekord dengan baik. Otomatis ya, challenge di dalam project kita, di awal project kita nanti perlu collect dulu datanya, dirapikan dulu ya, karena data itu belum tentu sudah ada di sistem ya. Bisa jadi bahkan kita harus menentukan dulu apa parameter dari problem kita di depan ya. Jadi itu challenge-nya yang saya sering temui untuk teman-teman human resource, khususnya spesifik untuk organizational development ya. Contoh-contoh project yang mungkin sering saya dengar itu adalah seperti misalnya kita mau mempercepat proses rekrutmen ya antar departemen, semua user, kita mau speed up prosesnya. Nah, ini hal yang sangat baik, inisiatif yang sudah positif gitu ya. Cuman challenge-nya adalah ya kita perlu cek ya selama ini measurable atau belum. Kalau belum kita perlu cek, contoh lead time rekrutmen untuk posisi yang mana ya, kita bikin skenario-nya, kita bikin scoping mechanism yang jelas gitu ya. Lalu misalnya dia bicara soal speed, ada durasi waktu di dalamnya ya, kemungkinan kita akan assess apakah itu waktu dari mana ke mana ya, hari kerja sejak permintaan disetujui hingga kandidatnya mulai onboarding dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga cek karena rekrutmen itu dilakukan mungkin ada yang sifatnya reguler dan ada yang sifatnya kebutuhan khusus. Nah, untuk kasus-kasus reguler kita bisa juga pantau variasinya. Karena Lean Six Sigma ya, itu salah satunya adalah fokus untuk menurunkan variasi atau meningkatkan konsistensi, maka bisa juga durasi proses rekrutmen tadi yang sifatnya mungkin reguler itu kita mau pantau variasinya supaya proses itu sudahlah cepat dan konsisten. Ya, mungkin itu dulu ya poin yang saya bisa share di sesi kali ini. Nanti untuk lebih detail, kalau teman-teman penasaran bisa join SSCX, kita ketemu, kita diskusi bareng. Salam improvement untuk semua excellence people.